Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih akan buat yang lembut-lembut, selembut awan, selembut kapas. Nah, ini pillow cheesecake, caranya sangat mudah sekali. Asalkan kalian ikuti tutorialnya sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, sangat lembut. Tuh, bisa untuk ide jualan dan kita nggak perlu lagi beli di luaran. Oke, langsung aja. Pertama, kita siapkan loyang ukuran 24 x 24 cm yang kita isi dengan seperempat air. Kemudian akan kita panaskan terlebih dahulu bersama oven dengan suhu 150 derajat Celcius. Nah, kemudian kita siapkan minyak sayur atau minyak goreng. Ini akan kita hangatkan sebentar aja ya di atas kompor kurang lebih 20 detik, jangan sampai mendidih. Selanjutnya, siapkan tepung terigu protein rendah. Ini akan kita ayak dulu ya. Jadi yang pertama oven udah kalian panaskan. Ini oven sudah kita panaskan. Kemudian tuangkan minyak yang hangat tadi. Dengan menggunakan whisk kita aduk dulu ya. Nah, setelah itu masukkan 60 ml susu UHT atau di sini Mama J menggunakan 2 sendok makan susu bubuk yang dicampurkan dengan air sampai sebanyak 60 ml. Nah, setelah tercampur, kemudian kita tambahkan 1 sendok teh esen vanili agar nggak berbau amis nantinya ya. Lalu masukkan 6 kuning telur, tapi masukkannya secara bertahap. Setiap butirnya ini, kecemplung 2 deh, nggak apa-apa ya. Ini kita aduk sampai tercampur merata. Nah, jika kalian ingin membuatnya, ini caranya sangat mudah sekali. Asalkan kalian itu ikuti langkah-langkahnya dan tipsnya dari awal sampai akhir. Tidak hanya sekedar melihat pada deskripsi. Ya, jadi biar hasilnya itu juga maksimal. Ini terus kita aduk sampai tercampur merata satu demi satu. Dalam mengadon pillow cake ini waktunya itu tidak lama. Karena itulah oven tuh udah harus kita panaskan terlebih dahulu. Nah, ini udah merata, kemudian kita sisihkan. Sekarang 6 putih telurnya kita tuang dulu pada wadah yang lain. Kemudian masukkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok makan air jeruk lemon. Kalau nggak ada bisa gunakan cream of tartar ya. Tapi kalau kita gunakan lemon ini juga menghalau rasa amis. Kemudian ini kita mix dulu, mixer dari kecepatan rendah sampai sedang, sampai berbusa seperti ini. Nah, kalau udah berbusa seperti ini, saatnya kita masukkan gula pasir. Masukkannya secara bertahap, kita bagi menjadi 3 bagian. Jadi letakkan gula itu pada permukaan busa tuh. Jadi akan lebih mudah putih telur ini kaku dan mengembang. Seperti ini ya. Nah, setelah beberapa saat kalau udah mulai mengembang lagi, bisa kita masukkan lagi gulanya bagian yang kedua. Untuk tahapan ini juga penting ya kalian perhatikan cara masukkan gula. Oh ya, dan juga kualitas dari telur atau putih telurnya ini. Nah, ini udah jauh lebih agak kaku, warnanya udah makin solid putih. Kemudian kita masukkan gula yang terakhir. Kita mix sampai kaku, kalau dibalik itu nggak tumpah. Aduh, maaf videonya ternyata tidak terekam. Nah, lanjut, ini kita siapkan loyang ukuran 20 x 20 cm yang udah dialasi dengan baking paper. Mama J lebih rekomen ya kalau dialasi aja langsung dengan baking paper, agar nanti lebih mudah kalau kita keluarkan dari loyang. Nah, kemudian masukkan 50 gram keju parut. Lalu untuk adonan putih telur tadi akan kita bagi menjadi 3 bagian juga. Ini bagian pertama sebagai pancingan dulu. Kita campurkan, aduk balik. Aduk balik itu tangan kiri bowl itu diputar, tangan kanan juga
ikut arah membalik ya. Nah, kemudian bagian yang kedua, kalian tuh bisa lihat ya putih telurnya tadi udah sangat kaku seperti itu, seperti foam. Nah, kembali kita aduk balik sampai tercampur, tapi jangan terlalu lama juga. Nanti putih telurnya akan kempis dan ini adalah bagian yang terakhir. Sama ini kita aduk balik dulu sampai tercampur merata. Nah, jadi kalian harus perhatikan cara pengocokan putih telur sampai pengadukannya. Nih, seperti ini. Udah tercampur dengan baik dan akan kita tuangkan ke loyang. Jangan lupa kalian hentak-hentakan ya, agar tidak ada udara yang terjebak di dalamnya sehingga mengakibatkan cake kita akan bolong-bolong. Nah, ini siap kita oven. Kita oven dengan teknik oven Mary, maka dari itu tadi loyang pertama yang lebih besar kita isi dengan air dan udah dipanaskan dengan oven ya. Oven dengan suhu 150 derajat Celcius untuk pembakaran 50 menit pertama menggunakan api bawah saja. Kemudian setelah 50 menit kita lanjut dengan 10 menit menggunakan api atas dan bawah, tuh seperti itu. Jadi total pemanggangan itu kurang lebih 60 menit. Yang pasti harus kalian sesuaikan dengan oven kalian masing-masing karena setiap oven itu karakteristiknya berbeda ya. Nah, kita gunakan metode oven Mary ini juga agar hasil dari pillow cake ini tetap lembut dan lembab. Nah, kalau menggunakan baking paper lebih mudah kan? Tinggal diangkat. Dan ini Mama J menggunakan baking papernya yang non-stick. Jadi juga tidak dioles-olesi lagi oleh margarin. Nih seperti ini hasilnya gemoy-gemoy. Ini goyang-goyang kalau kita goyang. Kalau digoyang ya goyang-goyang. Kita balik dulu. Kalian bisa lihat pada sisi atasnya sangat sempurna. Dan caranya sangat mudah. Nih seperti ini ya. Jadi cooling tray ini meninggalkan bekas yang sangat cantik. Permukaannya jadi lebih bermotif ya. Nah sekarang ini akan kita coba potong dulu. Sangat lembut. Sebenarnya pillow cake ini dibuatnya sangat mudah dan anti gagal. Asalkan tadi tahapannya udah bener. Dan kualitas bahannya juga yang baik ya. Nih seperti ini hasilnya. Sangat halus. Gak seret pastinya di tenggorokan. Meluncur dengan yummy banget. Nih kalian bisa lihat. Teksturnya sangat lembut, selembut kapas seperti spons, seperti awan ya. Apa aja lah yang analoginya lembut. Oke ya, nih. Enggak, kita sobek dulu. Pillow cheesecake ini sangat super duper lembut. Nih, seperti ini ya. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama J berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.